Yang hari ini adalah mungkin aktivitas resmi dalam rangka kampanye Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2019-2024 yang terakhir secara resmi dan secara umum terbuka. Besok malam debat terakhir tanggal 13 dan tanggal 14, 15 dan 16 kita masuk ke masa tenang di mana kita tidak melakukan lagi kampanye terbuka. Tanggal 17 April yang akan datang kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, kewajiban dan hak kita, hak konstitusional, yaitu memilih presiden, wakil presiden, wakil-wakil kita di DPR RI, di DPR provinsi, DPRD kabupaten kota, dan di DPD Dewan Perwakilan Daerah. Usaha ini, aktivitas ini, kegiatan ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang merupakan bentuk sistem politik yang telah kita pilih sebagai bangsa. Wujudnya kedaulatan rakyat ini, wujudnya adalah sistem yang disebut demokrasi, yang di ujungnya wujudnya adalah pemilihan di kotak suara, di mana setiap rakyat punya hak yang sama, di mana setiap suara rakyat adalah sakral, karena itu adalah pilihan dia. Setiap usaha untuk menyeleweng dari kemurnian pemilihan suara rakyat adalah pengkhianatan terhadap cita-cita pendiri. Mereka-mereka yang hendak melakukan penyelewengan dan mereka-mereka yang membiarkan penyelewengan adalah orang-orang yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Apapun keputusan rakyat harus dihormati. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sudah teruji, terbaik dari yang ada. Mungkin ada yang tidak puas dengan demokrasi, tapi itu adalah bentuk yang terbaik dari yang ada. Pilihannya adalah semuanya mengandung bahaya. Karena itu, secara sadar, tokoh-tokoh bangsa selama ini selalu berusaha membangun budaya demokrasi. Tetapi kita mengerti selalu ada kelompok-kelompok yang lebih mengutamakan kekuasaan pribadi, kekuasaan kelompoknya sendiri. Dan
demi mempertahankan kekuasaan bersedia melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan bangsa dan negara. Saya maju sebagai calon presiden, diusung oleh sebuah koalisi yang kita sebut Koalisi Indonesia Adil Makmur, yang terdiri dari partai-partai tertentu, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Berkarya, tentunya juga partai saya sendiri, Partai Gerindra. Tapi kita dapat dukungan tidak hanya dari partai-partai formal. Kita mendapat dukungan dari Ijtima Ulama Indonesia. Kita juga dapat dukungan dari kiai-kiai besar dari mana-mana. Kita juga dapat dukungan dari habaib-habaib di seluruh Indonesia. Dan ada yang menuduh saya dan tim saya adalah tidak inklusif. Kita mau bangun pemerintahan selain Pancasila, kita mau bangun khilafah. Saudara-saudara, ternyata banyak tokoh-tokoh dari agama-agama lain juga mendukung kami ini. Tokoh Nasrani banyak. Beberapa saat-saat terakhir ini saya akan menerima 300 pendeta dari agama Protestan. Tim saya juga banyak yang beragama Katolik, beragama Hindu. Saya mantan prajurit dan saya dulu menjadi komandan pasukan tempur. Itu singa-singa tua yang ada di situ itu. Saksi, tanya mereka, Prabowo di belakang meja atau Prabowo di depan bersama mereka di dalam pertemuan. Tanya mereka, Prabowo pernah korupsi atau tidak? Saudara-saudara, ada psikologis tentara, yaitu prajurit tempur paling benci sama koruptor. Dulu zaman Orde Baru nggak ada sosmed, jadi kalau ada komandan ditangkap anak buah karena korupsi nggak pernah keluar, kita tutup. Tapi prajurit tidak suka dengan atasan-atasan yang maling. Ada istilah mereka, istilah prajurit. Istilahnya adalah kapal keruk. Betul? Jadi anak buah kalau lihat atasan, mau kolonel, mau jenderal, mau bintangnya sak dada, tapi kalau sudah terkenal kapal keruk, si prajurit akan bilang, ah itu jenderal kapal keruk. Kita didukung oleh ribuan organisasi relawan
Yang paling militan adalah partainya emak-emak. Jadi, aduh, ini sudah mulai ngaco. Ada televisi loh, kita harus tertib. Jadi rancangan ya, dirancang acara terakhir ini sebelum debat besok. Acara sore hari ini adalah acara akademis. Jadi kita akan, intinya adalah saya ingin mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Prabowo ini tidak bekerja sendiri. Prabowo ini otaknya terbatas. Prabowo ini adalah manusia biasa, tapi Prabowo ini punya seni kepemimpinan. Prabowo ini selalu mau belajar. Prabowo ini baca terus. Dan yang saya belajar dari sejarah adalah, kalau pemimpin mau berhasil, kalau pemimpin mau benar-benar bekerja untuk rakyatnya, dia harus mencari ya, the best and the brightest. Dia harus mencari putra-putri yang terbaik, otaknya terbaik, kapabilitasnya terbaik, tapi akhlaknya juga terbaik. Kami tidak perlu seorang brilian yang punya sederet gelar, profesor, doktor, insinyur, MM, MBA, MSA, MSc, MCH, MCK. Deret gelar, hatinya tidak mau bela bangsanya sendiri. Kita tidak perlu dipilih oleh majalah asing. Menteri terbaik, Bung Karno pernah mengajarkan, kalau kau banyak dibenci oleh bangsa lain, jangan-jangan orang ini yang paling setia kepada bangsa dan rakyatnya sendiri. Saudara-saudara, jadi di belakang saya dan di samping saya sehari-hari adalah putra-putri terbaik bangsa ini. Ada yang mungkin tidak bisa hadir atau sedang menuju ke sini. Ya, jadi ada yang sedang di luar daerah dan sebagainya. Ini belum lengkap. Jadi mereka lah yang mau benar-benar ikut barisan akal sehat. Barisan yang cinta tanah air. Saya tidak tanya apakah mereka berasal dari mana. Saya tidak pernah cek mereka partai mana, ya kan? Hampir semua partai, ada yang independen, ada yang tidak berpartai, ada yang profesional, ya. Ada yang bisa pakai dasi, ada yang nggak bisa pakai dasi. Ya. Ada anak-anak muda juga. Tapi kita bergabung secara alamiah. Saya tidak bikin iklan, dicari
putra-putri terbaik yang mau mendukung Prabowo Sandi, kan tidak. Mereka datang sendiri. Delapan bulan kita berjuang sudah, dan mereka tahu di sini ini paket hemat. Benar saudara-saudara? Saudara-saudara kesini dikasih amplop atau tidak? Kalaupun dikasih amplop pasti isinya kosong. Bahkan di mana-mana kami yang diberi sumbangan dari rakyat kecil. Saudara-saudara sekalian, ini ada nama-nama dari tokoh-tokoh, tapi saya diberitahu nama-nama tadi sudah diperkenalkan, benar? Betul? Mau diperkenalkan lagi? Hah? Yang mau angkat tangan, yang tidak mau angkat tangan. Menang yang mau. Berarti demokrasi. Demokrasi, ya, bukan kleptokrasi. Mak-mak teriak-teriak, tahu nggak arti kleptokrasi? Tahu? Tahu? Klepto maling, krasi berkuasa. Kleptokrasi berkuasa maling-maling. Maaf ya, Prabowo Subianto ya kayak begini kalau bicara. Padahal ini forum akademis, jadi tolong jangan keras-keras teriak-teriak di belakang itu. Baik, saya akan kenalkan tim, dan ini disusun secara alfabetika, urutan abjad, ya, jangan ada yang tersinggung. Dari A, Sayang Ahmad Dhani di penjara, tapi yang masukin dia di penjara konyol. Orang tidak bersalah dimasukin ke penjara, orang itu jadi pahlawan. Jadi nanti Ahmad Dhani berterima kasih kepada si konyol itu. Kalau nanti Ahmad Dhani ya akhirnya terkenal, ya kan, pesohor, pahlawan, coba nggak dimasukin penjara, ya kan, mungkin banyak yang nggak terlalu suka sama dia. Sekarang rakyat tahu bahwa di Indonesia ada kelompok yang tidak mau menegakkan the rule of law, yang mau menggunakan hukum untuk kepentingan politik atau kepentingan uang masing-masing. Saudara-saudara sekalian, saya kenalkan Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Alex Yahya Dato, Amir Samsudin, mantan Menteri Kumham, Arifin Seman, Bambang Haryo Soekartono, Bambang Susanto Priyohadi, Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK, Benbi Uripto, Deputi Bappenas Budi Jatmiko, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia, Ibu Husnul Maria. Tadi kita sudah dengar Bapak Dahlan Iskan, Bapak Daniel Anzar Simanjuntak,
Damayanti Hakim Thohir, Saudara Dede Yusuf, Dian Islamiyati Fatwa, Profesor Dr. Didi J. Rahbini, Dirga Yusa Setiawan, Derajat Wibowo, Edi Suparno, Erwin Aksa, Fadlizon, Fari Jenny Francis, Ferry Mursidan Baldan, Profesor Dr. Firman Syah, Rektor Paramadina. Banyak juga rektor ke kita ternyata. Saudara Fuad Bawazir, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tidak menohok Pak Harto dari belakang. Saudara Gamal Albin Said, Saudara Glenny Karupan Mayor Jenderal, Saudara Hanafi Rais, Saudara Haryadin Mahardika, Saudara Profesor Dr. Iksanuddin Nursi, agak botak, Marsikal TNI Purnawirawan Imam Sufaat, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Saudara Irawan Ronodipuro, putra dari Yusuf Ronodipuro yang mengumandangkan proklamasi 17 Agustus 1945. Profesor Dr. Laude Kamaludin, Ibu Lili Sri Wahyuni Sulistyowati, Saudara Mokhtar Niode, ahli mobil listrik, bukan mobil eto-eto. Mul Fahri Harahap, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ibu Nani S. Deyang, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Saudara Natalius Higai, mantan anggota Komnas HAM, ahli hak asasi manusia, Saudara Dr. Otto Hasibuan, nggak ada tampang khilafah ya. Priyo Budi Santoso, Putra Jaya Husin, Dr. Rahmat Pambudi, ahli pertanian, Ibu Rahayu Saraswati, Saudara Rauf Purnama, Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung, belum datang. Ibu Rustika Tamrin, Ibu Rustri Ningsih,
Ini kok timingnya pas banget ya. Rupanya dari tadi dia nunggu di luar. Begitu nama disebut baru nongol. Aduh. Memang ahli psikologi. Ya. Ibu tadi Rusli Ningsih, ex Wagub Jawa Tengah. Kemudian Bapak Said Didu, kemudian Bapak Said Iqbal. Bapak Said Didu ini adalah mantan sekretaris menteri BUMN, jadi mengerti banyak masalah. Saudara tadi Said Iqbal, Ketua Umum KSPI. Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Jadi Profesor Dr. Salim Said. Ciri khas orang pintar biasanya kepalanya botak. Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin. Mantan Wakil Menteri Pertahanan. Saudara Insinyur Supriyatno, Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Ketua Gerindra Jawa Timur. Mohon dipilih kembali. Namanya kampanye, boleh. Saudara Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, mantan Direktur Utama Pindad, sekarang adalah Direktur Materi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Jadi yang bikin pidato saya mereka-mereka ini. Jadi kalau saya salah, mereka yang benar. Kalau saya benar, saya yang benar. Enggak, ini guyon. Boleh guyon dikit, boleh nggak? Nanti dipelentir lagi. Dr. Sufmi Dasko Ahmad, ahli hukum, anggota Komisi 3. Saudara Suhendra Ratu Prawira Negara, Saudara Sujana Royat, Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatno, mantan Menteri Koordinator Polhukam, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Saudara Teguh Santosa, Saudara Thomas Jiwandono, Bendahara BPN
bendahara Partai Gerindra. Kalau dia lari, gawat kita. Tri Hanurita, tadi Ustadz Yusuf Marta, Saudara Wisnu Wardana, kemudian tadi sudah saya menyapa tokoh-tokoh kiai besar, ulama besar, dan para habaib yang mendukung. Kiai Haji Najib Maimun Zubair, Kiai Haji Wafi Maimun Zubair dari Sarang Rembang, Kiai Haji Khalil Asa'ad Samsul Arifin dari Situbondo, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, putra pendiri NU, Kiai Haji Khairul Anam, tokoh NU, Kiai Haji Hashim Karim, cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, putra Pak Ud, cucu pendiri NU, Kiai Haji Abdullah Siroj, Kiai Haji Nur Hasan, Habib Abu Bakar Assegaf, Habib Faruk bin Muhammad Bakbud, para habaib dan kiai lainnya yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat, karena panitia tidak mencantumkan namanya di sini. Jadi yang harus ditegur ini panitia ini. Ya, maaf tadi kelewatan Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR RI, dan juga ada lagi Sang Alan, seniman pejuang. Jadi seniman, ada seniman yang minta dibayar dan ada seniman pejuang. Saudara-saudara sekalian, tadi ini bagian penting walaupun lama, tapi perlu kita bertanggung jawab kepada rakyat. Jangan kita beli kucing dalam karung. Jadi insya Allah kami menerima mandat, kira-kira inilah orang-orang yang akan membantu saya. Saudara-saudara, saya kira inti masalah yang kita hadapi saya tidak akan terlalu rinci, karena saya minta mereka perwakilan yang tampil untuk sedikit menyampaikan kepada saudara-saudara. Nanti saya akan rangkum di akhir. Intinya adalah bahwa Indonesia sekarang menghadapi 5 tantangan besar. Tantangan pertama adalah mengalir kekayaan kita ke luar negeri. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di dalam negeri. Ya, ini tantangan utama kita. Pemerintah yang akan datang harus bisa menghentikan larinya kekayaan keluar. Dengan saya minta slide yang ada sedikit rincian kekayaan kita di luar negeri. 4, ya, seharusnya menurut KPK penerimaan negara 4.000 triliun, ternyata bocor setengahnya.
yang masuk hanya 2.000 triliun. Dari 2.000 triliun bocor lagi 40%. Berarti yang sampai ke rakyat hanya sepertiga, kurang dari kekayaan bangsa Indonesia. Ini yang masalah. 2/3 bocor, hanya sepertiga kekayaan bisa dinikmati oleh bangsa kita. Ya, 1.000 triliun itu. Ini tantangan utama kita. Pemerintah yang akan datang harus bisa hentikan kebocoran ini. Saya akan minta mereka-mereka yang bersedia membantu saya, mereka harus berpikir, mereka harus merencanakan, dan mereka harus memberi kepada saya langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan kebocoran ini. Tantangan selanjutnya adalah bahwa terjadi ketimpangan, kekayaan yang ada pun terbaginya sangat tidak adil, bahwa segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan Indonesia. Kalau kita rumuskan bahwa kekayaan Indonesia dibagi ke 10 orang, maka satu orang terkaya akan memiliki 75% kekayaan negara, dan orang yang termiskin kekayaannya dia hanya punya utang. Ini kondisi bangsa yang sangat tidak adil, dan inilah yang harus kita atasi. Kita juga menghadapi tantangan cuaca, iklim. Ini tantangan yang sangat mendesak, tapi elit di Jakarta tidak berpikir ke situ. Kalau kita lihat di peta ini, ya, yang berasal dari Center for Remote Sensing of Ice Sheets, diperkirakan kalau permukaan laut naik 5 meter, Surabaya tenggelam, Jakarta tenggelam, pantai utara Jawa tenggelam, pantai timur Sumatera banyak yang tenggelam, Merauke tenggelam. Ini harus kita siap-siap sekarang. Tidak mungkin pemerintah yang tidak kuat dan tidak benar, pemerintah yang terlalu banyak kebocoran bisa mengatasi ini. Dan ini bukan hoax, ini bukan angan-angan, ini tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian tentunya kita menghadapi masalah pangan, masalah energi, dan masalah air bersih. Kita harus menjamin cukup pangan, cukup energi, dan cukup air bersih di banyak wilayah Republik Indonesia. Bahkan di ibu kota Republik ini banyak rakyat kita yang tidak punya air bersih. Kalau kita tidak menangani segera, kita dihadapkan dengan tambahan penduduk, ledakan penduduk. Pemerintah mengatakan tambahannya adalah kurang lebih 3,8 juta tiap tahun. Tapi Persatuan Ahli Bidan menyampaikan kepada saya pertambahannya adalah 5 juta bayi baru tiap tahun. Kalau tidak ditangani, terjadi ketimpangan ekonomi dan huru-hara, dan negara kita gagal. Saudara-saudara sekalian, kita ingin program pemerintah yang saya pimpin, insya Allah begitu saya menerima mandat dari rakyat, pemerintah yang saya pimpin harus mencapai swasembada pangan
swasembada air, dan swasembada energi. Kita akan mencukupi kebutuhan pangan kita dan mencukupi kebutuhan bahan bakar kita sendiri, dan kita akan mencukupi kebutuhan air bersih kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, demikian yang kita inginkan. 5 masalah besar dan solusinya adalah 5 program besar kita. Swasembada pangan. Mana slide-nya? Oh, agak lambat. Nanti Prabowo marah-marah. Kadang-kadang pemimpin, guru, bapak harus marah. Betul. Bayangkan kalau ada seorang bapak, anaknya nggak mau sekolah. Nah, bangun sekolah, nggak mau. Ya udah tidur aja. Ini bapak macam apa? Ya, ini bapak yang menjerumuskan anaknya sendiri. Betul. Ya. Nah, tidur sudah malam, nggak mau nonton TV. Ya udah, silakan nonton TV. Ada orang tua yang baik seperti ini. Sama di tentara, komandan pasukan tempur menghadap ke anak buah pagi-pagi. Siap gerak. Selamat pagi, saudara. Pak, hari ini kalian mau lari atau mau duduk-duduk aja? Ada komandan kayak begitu yang berhasil. Jadi jangan persoalkan Prabowo marah-marah. Baik, itu pembukaan saya serahkan sekarang. Jadi ya, masa komandan mikir semua. Jadi seni kepemimpinan adalah carilah orang-orang hebat di sekelilingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti para tim saya akan sedikit beri gambaran. Tidak benar kita pesimis, kita yang optimis. Mereka mungkin puas dengan 5% pertumbuhan. Kita tidak puas. Kita mau pertumbuhan double digit. Kita tidak mau jadi kacung bangsa lain. Lagi buat Bapak Haji Prabowo Subianto.